Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Hari ini saya ingin mencoba melanjutkan berbagi pengalaman tentang penggunaan Looker Studio-nya. Yang sebelumnya saya sudah mencoba memperkenalkan apa itu Looker Studio, mulai dari interface-nya dan juga bagaimana menyiapkan sebuah project baru dengan Looker Studio. Kita ketahui bahwa Looker Studio adalah salah satu produk bisnis intelijen dari Google Cloud Platform yang memang digunakan untuk mencoba menampilkan, menggambarkan atau menvisualisasikan data ya dalam bentuk diagram, kemudian juga peta, kemudian juga tabel dan lain-lain agar mudah dimengerti dan mudah dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, untuk itu kita coba mulai melanjutkan proyek Looker Studio yang sudah kita siapkan pada pertemuan sebelumnya. Mari. Oke, saya buka kembali ya Looker Studio-nya seperti biasa. Untuk masuk ke Looker Studio relatif mudah, tinggal ketikkan lookerstudio.google.com. Harusnya kalau teman-teman pernah login sebelumnya dengan menggunakan akun pribadi, karena kita mencobanya memakai akun yang menggunakan Looker Studio yang free, maka teman-teman diusahakan untuk mencoba menggunakan akun pribadi seperti gmail.com dan lain-lain. Kira-kira bentuk tampilan Looker Studio-nya ketika dibuka kembali sebagai berikut. Ini tampilan jendela awal Looker Studio-nya. Teman-teman, kalau sebelumnya pernah membuat Looker Studio, seperti di bagian part pertama atau di bagian pertama, saya sudah mencoba berbagi pengalaman bagaimana mengenal interface daripada Looker Studio, ya, kemudian juga bagaimana menempatkan teks dan label pada Looker Studio. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau kita menempatkan diagram, ya, dalam bentuk apapun, diagram bar, diagram line, kemudian juga tabel dan lain-lain pada Looker Studio-nya. Kita buka kembali project Looker Studio yang sudah dibuat sebelumnya. Kebetulan kemarin itu di bagian pertama, di part pertama, namanya laporan penjualan PT ABC. Kalau Anda klik, kira-kira bentuk tampilannya sebagai berikut. Ini yang sudah dikerjakan kemarin. Nah, kalau Anda membuka dari lookerstudio.com, otomatis dia ditampilkan dalam keadaan preview atau running. Nah, untuk menyuntingnya kembali, tinggal dipilih di sudut pandang di sudut atas ini pilihan edit untuk melanjutkan menyuntingnya. Pilih edit, kira-kira Anda akan masuk ke tampilan Looker Studio sebagai berikut. Nah, kalau kita kembali merujuk data yang sudah dihubungkan dengan laporan penjualan PT ABC ini datanya. Seperti yang saya ingatkan kemarin, data ini kebetulan berupa data yang dibuat menggunakan Google Sheet atau data yang dibuat menggunakan Microsoft Excel yang ditempatkan di Drive, kemudian dibuka dengan menggunakan Google Sheet, ya. Kalau belum dikonversi ya tinggal dikonversi menjadi data Google Sheet agar langsung dapat dikenal oleh Looker Studio. Nah, ini datanya kalau kita ingatkan kembali yaitu terdiri dari nomor order, kemudian tanggal, barang, jenis penjualan, kotanya, kemudian tanggal pengirimannya, jumlah unit, ini harga penjualan dan ini adalah harga pokok. Nah, kalau kita melihat data di sini, data ini cukup banyak, ada 100 record ke bawah, ada 100 record, 100 data, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Datanya itu, baris pertama dianggap sebagai judul field name, ya, baris kedua dan seterusnya adalah record datanya. Nah, kebetulan pada pertemuan yang sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah menghubungkan laporan penjualan PT ABC Looker Studio ini dengan data penjualan PT ABC yang berupa data Google Sheet. Tapi kalau ternyata misalnya saja teman-teman bermaksud mengganti dengan data lain untuk visualisasi data laporan penjualan ini atau mau memutuskan hubungan dengan koneksi data penjualan PT ABC yang dibuat memakai Google Sheet, caranya relatif mudah. Teman-teman tinggal pilih aset di sini. Nah, ketika dipilih aset, ya di sini akan ditampilkan menu untuk mengatur bagaimana menambahkan koneksi data baru, bagaimana mengelola gabungan dari beberapa data, kemudian bagaimana kalau teman-teman misalkan saja mau memutuskan hubungan dengan data yang sudah ada.
ya dengan data yang sudah ada. Ini adalah untuk mengelolanya. Saya ambil contoh, saya ingin mengelola sumber data yang sudah ditambahkan. Saya klik, nanti akan keluar kotak dialog atau jendela navigation pane yang tampil sebagai berikut. Ini berupa jendela pop-up ya. Anda lihat ternyata bahwa laporan penjualan Looker Studio ini sudah dihubungkan dengan data penjualan PT ABC ya yang dibuat memakai Google Spreadsheet ya. Di sini kalau teman-teman perlu mengedit, tinggal dipilih edit, nanti akan masuk ke fasilitas penyuntingan. Ya, penyuntingan field-nya, kemudian jenis field-nya dan lain-lain. Ya, ini kalau mau diedit. Oke. Nah, kemudian kalau ternyata teman-teman mau menghapus, misalnya saja, oh saya tidak mau proyek kali ini dihubungkan dengan data penjualan PT ABC dari Google Sheet gitu ya. Mau yang lain. Nah, menghapusnya tinggal pilih hapus. Misalkan saya coba hapus dulu saja. Saya pilih hapus, dikonfirmasi. Betulkah mau dihapus dengan sumber datanya? Anda klik hapus, maka dia akan terputus. Kalau sudah saya tutup, maka bedanya sekarang Anda lihat di sini toolbar yang ada di atas ini tidak bisa dipilih karena belum ada data yang terhubung. Ini saya sengaja mengulang kembali bagaimana cara menghubungkan sambil mereview materi video di part 1 atau materi video sebelumnya. Jadi kalau ternyata sudah diputuskan hubungan dengan Looker Studio-nya, Anda bermaksud menambahkan lagi koneksi baru atau mengkoneksi ulang, tinggal pilih tambahkan data, kemudian pilih Google Spreadsheet yang ini, kemudian dipilih spreadsheet-nya atau datanya yang mana, ya. Kalau Anda punya beberapa yang khusus milik pribadi, Anda pilih milik saya, kemudian pilih data penjualan PT ABC seperti ini. Akan ditampilkan ternyata spreadsheet data penjualan PT ABC hanya mempunyai satu sheet, yaitu data penjualan, yang mungkin saja Anda punya sheet-sheet yang lain atau lembar kerja yang lain dalam data penjualan tersebut. Kebetulan hanya satu. Kemudian gunakan baris pertama sebagai header, maksudnya yang ini, baris pertama sebagai header. Kemudian sertakan yang disembunyikan. Jadi kalau sedang difilter, teman-teman dapat mengatur yang dikoneksikan hanya yang difilter saja, ya. Artinya hanya record tertentu atau memang mau seluruh data. Nah, kemudian Anda pilih tambahkan, tunggu sebentar, ya. Ini masih mengulang materi sebelumnya, tinggal pilih tambahkan ke laporan, ya, Looker Studio. Maka sekarang masuk kira-kira bentuk tampilannya seperti ini. Nah, sekarang kita coba lanjutkan ya, teman-teman, bagaimana mencoba materi hari ini adalah bagaimana kalau ingin menambahkan diagram. Nah, kebetulan seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Looker Studio yang saya gunakan ini menggunakan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman menggunakan defaultnya bahasa Inggris, silahkan saja karena menunya juga tidak jauh, menunya relatif sama, cuma mungkin beberapa istilah yang sedikit berbeda. Ya, nah kalau teman-teman perhatikan untuk menambahkan diagram untuk tema pembahasan di bagian 2 dari video ini, di sini kan teman-teman bisa menambahkan diagram berupa tabel, kemudian berupa kartu skor, ya berupa rangkaian waktu gitu ya, tabel, scorecard, kemudian rangkaian waktu, ya timeline, grafik batang atau bar, grafik lingkaran atau pie, Google Map dan diagram lainnya. Ini diagram-diagram yang disediakan pada Looker Studio. Untuk part yang kedua ini, saya hanya ingin membahas bagaimana menempatkan diagram terlebih dahulu. Contohnya, saya mau mencoba menempatkan diagram berupa tabel dan diagram berupa lingkaran. Nanti di sesi video berikutnya, saya akan mencoba menjelaskan diagram yang lain dan juga di video berikutnya lagi saya akan mencoba membahas bagaimana pembuatan menempatkan kontrol data. Ya, oke. Yang pertama, saya ingin menempatkan tabel terlebih dahulu. Ada 3 tabel yang dapat ditempatkan pada Looker Studio, yaitu tabel biasa, kemudian tabel dengan baris gitu kan, dengan baris data, ya, dan juga di sini tabel dengan indikator tertentu. Saya ambil salah satu tabel yang manapun sebenarnya sama saja, saya pilih ini, klik, kemudian saya tempatkan di drag, saya tempatkan di sini. Oke, ini kira-kira bentuk tabelnya, dan kalau teman-teman perhatikan di sini,
Ya, tabel ini otomatis punya properties. Ini properties. Jadi properties bisa ditampilkan, bisa dihilangkan. Jadi ketika teman-teman sedang menempatkan sebuah diagram, diagram ini punya properties. Pengaturannya melalui properties ini. Pada properties ini, ya di sini ada dua bagian, yaitu pengaturan, penyiapan properties daripada diagramnya serta penampilan gaya. Ini penampilan gaya atau formatnya, ya formatnya. Oke, nah kita lihat satu-satu. Defaultnya ketika teman-teman menempatkan sebuah tabel, ya diagram berupa tabel di sini defaultnya itu adalah dimensi rentangnya adalah tanggal, boleh tidak apa-apa di sini. Kebetulan dimensinya adalah barang. Artinya memang untuk contoh sekarang saya mau menempatkan informasi yang terkait dengan uh, penjualan atau jenis barang yang berhasil dijual. Di sini informasinya kalau kita perhatikan ini terlalu kecil, nanti kita atur gayanya. Jadi sudah betul barang. Kemudian yang dihitung di sini adalah jadi ada 3 area, dimensi rentangnya, kemudian dimensi, kemudian metrik. Yang sering digunakan adalah dimensi yang akan digambarkan dalam diagram. Kemudian nilai metrik yang akan diukurnya. Kebetulan di sini adalah mencacah data. Jadi kalau saya arahkan di sini bahwa ternyata clothes itu terjual 13 kali, kemudian kosmetik terjual di sini misalnya saja 13 kali juga, kemudian fruit misalnya saja terjual 10 kali dan seterusnya. Jadi dia defaultnya adalah record count, mencacah data. Tapi kalau kebetulan untuk contoh sekarang saya ingin menggambarkan jumlah unit barang yang terjual dari masing-masing jenis barang ini, teman-teman tinggal lihat di sini ada area data, bisa tampil, bisa sembunyi seperti ini. Di area data ini adalah berbagai field yang sudah terbaca ketika Anda mengkoneksikan data, dan kebetulan field ini memang ditampilkan dengan urut abjad. Dari barang, harga, jenis, ini adalah urut abjad. Jadi tidak sama dengan urutan pada sheet-nya, ya. Nah, kalau ingin menghitung unit, berarti unit ini harus ditempatkan di metrik. Ada dua kemungkinan. Kalau mau mengganti record count di sini, tinggal unitnya di drag ke sini. Tapi kalau memang mau menambah field baru pada metrik, ya tinggal ditempatkannya pada tambahkan metrik ini. Boleh dengan cara diklik seperti ini. Ini untuk menambahkan metrik tuh. Tinggal ditambahkan metrik mana yang akan Anda hitung yang ditampilkan dalam diagram, ya. Atau bisa juga dengan cara di drag. Misalkan saya mau drag, digeser, menggantikan record count, maka unit ini saya tinggal tempatkan di sini, lepas. Maka sekarang unit, dan yang tampil di sini adalah ini jumlah unit terjual. Tuh, tertulis unit dan di sini terlihat nilainya bahwa clothes terjual 5.099, kemudian kosmetik 3.735 dan seterusnya. Nah, ini adalah dimensinya adalah barang yang mau dikalkulate, yang dihitung, kemudian metriknya adalah unit. Kita lihat ke bawah. Ya, kita lihat ke bawah beberapa pengaturan dari penyiapan diagram berupa tabel. Misalkan saja teman-teman di sini ada metrik opsionalnya. Kalau Anda pilih metrik opsional, teman-teman bisa menambahkan berbagai tambahan pengaturan metrik di sini. Kemudian juga di bawahnya, teman-teman ini bisa ditampilkan terurut jumlah unitnya menurun dari besar ke kecil atau terbalik. Berarti dari penjualan terkecil ke penjualan terbesar. Mau terserah teman-teman dari sudut pandang mana nanti si pengguna untuk melihat prestasi kerja penjualan produknya. Kalau ingin dilihat dari yang terlaku misalnya saja, ya berarti menaik jadi dari yang terbesar sampai dengan penjualan yang tidak laku. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian pengaturan lainnya ada di bawah sini. Ya, ini pengaturan lainnya. Ya, pengaturan lainnya. Oke. Nah, kemudian mau mengatur gaya. Coba pindahkan ke pengaturan gaya di sini. Gaya ini adalah format daripada tabel yang sudah Anda tempatkan di sini. Ya, seperti ini. Ambil contoh, mau menampilkan header atau tidak. Kalau ini header dibuang, tuh nggak ada judul. Jadi tabel ini tidak ada judul headernya. Ini ditampilkan. Berarti ini memakai header. Headernya tertulis barang dan unit. Ya, seperti itu. Kemudian ukuran headernya mau berapa? Terlalu kecil, Anda bisa perbesar. Misalkan ukuran 18, ini lebih besar. Sehingga lebih jelas. Boleh 20 lah biar kelihatan. Ini 20.
Ya, jenis huruf feedernya mau apa? Ya tinggal dipilih dari sini. Jenis hurufnya mau apa? Oke. Kemudian ke bawah, warna tabel. Warna tabel bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan. Misalnya saja, oh Anda mau memakai Anda mau memakai warna yang berbeda pada setiap baris. Misalkan saya memakai warna yang berbeda setiap baris seperti ini, ya. Ini alternate row ya, color, alternate row color, ini juga alternate row color untuk warna yang berbeda lagi. Silahkan saja tergantung keinginan Anda gitu kan, tergantung keinginan Anda. Anda mau memakai kombinasi warna yang mana. Ini adalah warna tabel. Kemudian ini label tabelnya. Ini label tabelnya menggunakan warna hitam. Kalau terlalu kecil, ini kan terlalu kecil, saya ganti 16 tuh kan lebih besar. Ya, ini lebih besar seperti ini. Kalau perlu lebih besar lagi, Anda ganti 18, silahkan sehingga terbaca lebih jelas. Gitu ya, seperti ini. Cuma ya, kalau ukuran font terlalu besar, akibatnya nanti ketika ditampilkan ada baris penggulung secara vertikal maupun horizontal. Kira-kira seperti itu. Kemudian apakah butuh menampilkan nomor baris? Ini menampilkan dan menghilangkan nomor baris, kelihatan kan? Kemudian apakah mau menampilkan scroll horizontal? Ini untuk menampilkan baris penggulungnya bila dibutuhkan. Tinggal ditambahkan seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Ini menampilkan baris penggulung. Kemudian ke bawah, ya, ke bawah, teman-teman juga dapat mengatur warna garis, misalkan saja warna footer tabel dan lain-lain. Ya, tinggal di scroll. Jadi pengaturannya cukup lengkap di sini untuk satu properties objek diagram berupa tabel saja. Ini kalau mau ditempatkan di tengah, ya. Ini ditempatkan di tengah. Ini rapat kiri, left alignment, center dan right. Kemudian ini untuk mengatur metrik dan seterusnya seperti ini, ya. Oke, ini untuk menampilkan nomor dan seterusnya. Nah, ini untuk menampilkan nilai penjualannya. Ini untuk menampilkan nilai penjualannya sehingga oke, ini untuk menampilkan nilai penjualannya ya seperti ini. Ini untuk menampilkan nilai penjual sehingga nilai penjualannya kelihatan ditampilkan di sebelah kanannya. Oke. Ini adalah pengaturan yang terkait dengan tabel. Nah, kemudian yang terkait dengan bingkai daripada objeknya. Misalkan saja ini ingin diberi warna yang berbeda, misalkan diberi warna ini, dia akan diberi warna seperti ini. Kemudian ujung daripada bingkai tabel ini ingin round, bulat. Saya menggunakan ujungnya misalnya saja menggunakan ukuran 20. Nanti ada ujung bulat di sini ya, ujung bulat seperti ini. Kemudian ingin diberi efek bayangan untuk tabelnya, diberi efek bayangan seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin melihat sementara hasil previewnya, tinggal pilih lihat atau preview. Waktu dilihat ini loh tampilannya kira-kira seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan ini ada baris penggulung karena untuk melihat data berikutnya yang di bawah. Seperti ini. Ya, untuk kembali ke desain pilih edit. Oke. Nah, kemudian ya kita coba pilih edit. Ini mungkin ini terlalu kecil, saya perbesar sedikit. Oke, nomornya saya besar sedikit. Oke. Ya, ini. Oke, nah sekarang kita coba mengulang dengan contoh data yang berikutnya. Ini saya perkecil sedikit ya. Oke, nah berikutnya saya mau menempatkan diagram lagi. Contoh diagram yang mau saya tempatkan berikutnya, misalkan saja lingkaran atau pie. Ya, lingkaran atau pie. Ada dua, Anda bisa menggunakan bagan kolom bertumpuk atau juga menggunakan di sini diagram donat yang bolong di tengahnya. Oke, saya pilih yang ini aja, diagram lingkaran biasa. Saya tempatkan di sini. Oke, kemudian saya menggunakan ukuran yang sama. Tunggu sebentar, kira-kira seperti ini. Defaultnya ini adalah sama, dimensi rentangnya tanggal, kemudian dimensinya barang, mengacu ke yang sebelumnya barang. Ya bedanya kalau di sini adalah jumlah unit yang terjual yang kelihatan, tapi kalau yang sekarang ini adalah dalam bentuk prosentase defaultnya. Bisa diatur lebih lanjut ini ya. Oke, Anda lihat di sini barang ya, biarkan tetap barang di sini. Di sini legendnya keterangan daripada masing-masing barang yang berhasil dijual. Sum of unit ya sebenarnya boleh menghitung yang lain ya. Kemudian metrik opsionalnya di sini mau ditampilkan boleh, kalau mau ditambahkan boleh, opsionalnya sementara tidak. Ini mau menurun atau membesar mungkin tidak berpengaruh kalau di grafik lingkaran seperti ini ya. Kemudian berikutnya lagi teman-teman
Di sini pengaturan berikutnya, kita coba masuk ke gaya. Ke gaya di sini, bagannya ini kebetulan memakai berdasarkan warna, berdasarkan nilai dimensi. Tapi kalau mau satu warna, ya degradasi juga bisa, bisa juga urut berdasarkan irisannya atau terserah. Anda bisa mengatur. Kalau ingin diatur warna manual, ya Anda tinggal pilih warnanya sesuai kebutuhan. Saya pilih yang nilai dimensi karena memakai bahasa Indonesia. Kemudian labelnya ini otomatis, ya, jenis hurufnya ini. Kemudian menggunakan presentase di sini. Bisa juga berupa label, tuh berupa tulisan dari produk barangnya, berupa nilai juga bisa, angka nilainya. Tapi kalau nilai kan sudah terwakili pada tabel ini. Jadi kita ubah dalam bentuk persentase. Jadi berupa persentase penjualan. Tapi kalau Anda arahkan ketahuan bahwa ini adalah yang tertinggi, penjualannya sekian dengan persentase penjualan sekian. Kemudian legendnya, ini legendnya berwarna hitam. Kemudian legend ini saya mau perbesar sedikit, misalkan 60, oh terlalu besar. Legendnya saya ubah 20 coba. Oke, 20 juga terlalu besar. Legendnya saya ganti 14 misalkan seperti ini. Ya, intinya adalah supaya lebih jelas saja, atau 16 misalkan seperti ini. Ini untuk legendnya, sehingga masing-masing grafik kelihatan keterangannya dengan jelas. Ya, kemudian jenis huruf dari legend di sini, ya pengaturannya mau di tanpa legend, ini dengan legend, legendnya di bawah, kemudian legendnya di atas, ini penempatan legend. Saya tempatkan legendnya tetap di kanan. Kemudian di bawah ini pengaturan diagram grafik pie secara keseluruhan. Ini saya beri warna yang senada saja, menggunakan warna yang senada. Kemudian ujungnya bulat juga dengan ukuran 20 roundnya. Kemudian diberi efek bayangan juga. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau saya tampilkan hasilnya, maka tampilannya sebagai berikut. Sudah semakin baik tampilannya. Jadi teman-teman sudah dapat memvisualisasikan data laporan penjualan dalam bentuk dashboard report untuk menampilkan data penjualan per setiap barang. Sehingga dapat dikontrol barang mana yang paling laku terjual dan barang mana yang tidak terlalu banyak terjual. Ini terkait dalam pengambilan keputusan untuk penyiapan stok, ya, dan lain-lain. Ya, kira-kira seperti ini. Sehingga kelihatan nih persentase penjualannya berapa. Ya, sementara kita belum beri batasan, belum difilter. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin menambahkan diagram berupa total, ya, agar bisa lebih terkontrol. Anda klik total, kemudian saya tempatkan di kanannya di sini. Oke, ditempatkan di kanannya, maka dia akan menghitung total unit keseluruhan barang yang terjual. Ada 31.426 unit totalnya di sini. Ya, total unit ini ya kalau nanti perhitungannya atau field name-nya mau yang lain ya tinggal diganti. Biarkan unit di sini ya. Kebetulan sudah betul metriknya adalah unit. Oke, kita atur gayanya. Misalnya saja saya ingin biarkan warnanya hitam, kemudian ukuran fontnya sudah cukup. Kalau mau diperbesar sedikit, kita ubah 30 boleh. Kemudian saya simpan di tengah untuk label dan isinya. Oke. Kemudian di sini nama metrik ini kalau mau disembunyikan dan ditampilkan tulisan jumlah unitnya di sini. Kemudian di sini warnanya saya mau memakai warna misalkan sama ya memakai warna sini saya ganti warnanya misalkan yang ini. Kemudian ujungnya juga sama, saya menggunakan bulat, roundnya 20. Ini hanya contoh dan diberi efek bayangan juga seperti ini. Nah, kembali ke penyiapan di sini. Kalau ternyata saya mau tertulis di sini adalah bukan unit, tapi jumlah unit atau total unit terjual, tinggal diklik yang tanda di sum ini ada tanda pensil untuk menyunting. Anda klik di sini. Saya ganti tulisannya dengan di sini total unit misalkan saja. Total unit. Nah, ini adalah karakteristik enter, maka tertulis di sana menjadi total unit seperti ini. Ini karakteristik dari Looker Studio di dalam menyunting
diagram yang sudah ditempatkan. Diagram ini kalau memang mau dipakai untuk keperluan lain, misalkan saja oleh teman-teman mau dipakai untuk menghitung rata-rata nilai atau tertinggi atau terendah, ya boleh dibuat ulang memakai tambahkan diagram, kemudian dipilih kartu skor lagi atau scorecard lagi, pilih total lagi, atau boleh copy paste. Copy paste boleh memakai Ctrl C ya, Ctrl V, atau klik kanan mouse Anda pilih duplicate, duplikasikan. Dia akan buat duplikasinya seperti ini. Ya. Kemudian kanan lagi, duplikasikan lagi seperti ini. Jadi teman-teman dapat dengan mudah membuat duplikat. Atau boleh Ctrl C, lepas Ctrl V. Juga bisa kan? Jadi relatif mudah. Anda sudah terbiasa menggunakan fasilitas untuk copy paste. Oke, jadi Anda membuat 4 duplikat yang sama. Ini kan tampilannya tidak rata dan berantakan. Nah, Anda pilih aja 4-4-nya di blok. Kemudian pengaturan melalui pilihan atur di sini. Di sini ada atur jarak antar scorecard biar sama. Anda bisa menggunakan distribusikan vertikal. Sama itu sekarang semua, ya kan? Nah, bedanya adalah sekarang yang ini saya tidak mau menghitung total unit. Saya mau menghitung yang ini adalah mau menghitung rata-rata. Anda tinggal ganti saja dengan rata-rata atau kalau yang berbahasa Inggris average. Berarti di sini Anda ketikkan rata-rata. Enter. Oke, ya. Ini menjadi rata-rata. Ya, ini menjadi rata-rata. Ini kebetulan jumlahnya 100 ya. 100 record jadi 31.426 dibagi rata-rata jadi 314 gitu kan. Nah, kemudian di sini yang ini saya mau ganti dengan nilai tertinggi max ya, maksimum. Di sini berarti tertinggi. Saya cukup tulis tertinggi saja atau penjualan tertinggi ya, tertinggi. Oke. Kemudian yang ini saya mau ganti dengan nilai terendah, minimum. Ini terendah. Terendah. Enter, seperti ini. Ya, sehingga informasinya untuk penjualan PT ABC International ini untuk setiap jenis barang akan kelihatan bahwa total jumlah unit terjual adalah 31.426, transaksi penjualan tertinggi 890 unit terjual, kemudian penjualan terendah 67 dan rata-rata 314,26. Ini rata-rata gitu kan. Kalau misalkan saja mau diatur lebih lanjut, teman-teman juga dapat mengatur di sini angka desimalnya. Misalkan coba di gaya kita atur metriknya, apakah ada angka pecahan desimal di sini. Oh ya, desimalnya di sini auto. Saya ingin 0 desimal. 0 desimal. Jadi dia ditampilkan hanya 0 desimal. Kalau saya lihat di preview, tampilannya sebagai berikut. Dan terlihat sekarang teman-teman sudah bisa mencoba untuk menempatkan diagram pada Looker Studio dalam bentuk diagram berupa tabel dan diagram berupa pie, grafik pie, dengan juga mencoba menempatkan diagram berupa scorecard ya, scorecard di sini untuk menghitung menampilkan total unit yang terjual, rata-rata terjual, tertinggi yang jumlah terjual tertinggi dan jumlah terjual terendah. Kira-kira seperti ini. Sini ini sudah mulai teman-teman mencoba memvisualisasikan datanya dalam bentuk dashboard report ya. Nah, untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan seperti yang saya sampaikan tadi, dengan cara seperti ini tahu jadi produk mana yang paling laku terjual, produk mana yang tidak laku ya. Sehingga para pengambil keputusan itu dapat menyiapkan saja stok barang lebih banyak untuk barang yang memang laku. Kira-kira seperti itu. Saya kembali ke edit ke sini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa jendela kerja Looker Studio itu tidak ada tombol save-nya. Jadi otomatis akan tersimpan dengan aman di drive Looker Studio. Ya. Nah, untuk itu kita akhiri dulu sesi pembahasan penempatan diagram pada Looker Studio sebagai bagian daripada video part yang kedua atau bagian yang kedua. Nah, berikutnya saya akan coba lanjutkan membahas bagaimana menempatkan jenis diagram lain yang kebetulan
Field-nya itu adalah harus ditambah berupa calculate field. Jadi kita mencoba membuat penambahan kolom baru berupa calculate field yang ditempatkan dalam diagram baru. Nanti sesi berikutnya lagi dilanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Cukup jelas teman-teman? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akhiri dulu pertemuan yang video kali ini. Kita bahas di video selanjutnya. Tetap ditunggu materi video selanjutnya. Terima kasih.